Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa da'ama ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita senantiasa mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan nikmat umur panjang, nikmat keamanan dan nikmat keselamatan. Kita syukuri nikmat Allah. Semoga Allah tambahkan nikmat-Nya kepada kita, semakin aman awak, semakin damai awak, semakin tenang awak dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia menata kehidupan manusia dari yang sebelumnya disebut dengan zaman jahiliyah, zaman anarkis. Dulu tuh zaman jahiliyah itu yang anarkis itu. Kemudian zaman penjarahan, dibangun sebuah nilai ajaran Islam tentang memastikan nilai-nilai kepemilikan. Maka Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman bagi manusia di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita kembali menyediakan waktu kita untuk mengulang-ulang kaji. Pagi kini kita akan baca surah Al-An'am ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di dalam surah Al-An'am ayat 48 Allah berfirman, wa ma nursilul mursalina, kami tidak mengutus rasul, tidak kami kirim rasul, illa mubashirina wa mundhirin, kecuali peran tupoksi dari rasul itu adalah memberi kabar gembira bagi orang yang beriman, memotivasi, menyemangati. Lalu kemudian wa mundhiri, memberi kabar pentakut, menggambarkan, menjelaskan akibat mereka yang kafir, mereka yang ingkar akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi manusia memang perlu dipimpin,
Maka Allah mengutus Rasul yang memimpin manusia dari aspek pelaksanaan ajaran agama dan kemudian memimpin dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian bernegara kalau negara. Memang rancangan Allah terhadap manusia sudah jelas. Pertama, manusia itu perlu dimotivasi, diberikan semacam harapan. Rasul memberikan kabar gembira. Kamu yang berbuat baik, kemudian bisa menciptakan suatu kondisi yang stabil, baik itu untuk dirinya sendiri membangun kesalehan individual, kemudian juga kesalehan sosial, bisa membangun sebuah peradaban yang baik, maka kamu akan ditempatkan pada tempat yang terbaik. Rasul menjelaskan bahwa ternyata semua perbuatan yang dilakukan di dunia tidak selesai hanya di dunia. Ada hidup setelah mati. Kalau mengaji Al-Quran, lah cukup keterangan saja. Lah cukup ilmu. Kalau para pemikir-pemikir itu, kalau dibaca buku merumuskan sebuah konsep, sebuah ide, seolah-olah itulah sebuah ada kebaruan, ada novelty di konsep itu. Ada konsep bahwa berbuat baiklah, tingkatkanlah kesejahteraanmu, raihlah kapital sebanyak-banyaknya, dapatkanlah uang sebanyak-banyaknya. Orang yang mendapatkan uang yang banyak, dia akan mendapatkan kebahagiaan juga di kehidupan kelak. Ini merumuskan konsep itulah sebuah kebahagiaan, sebuah temuan yang luar biasa. Padahal konsep yang diajarkan oleh Islam sangat utuh, sangat sempurna. Jadi kalau baca lo pemikiran-pemikiran manusia, karya-karyanya, mereka sudah bangga dapat hadiah Nobel, kemudian dengan ide dan segala macam. Bahwa sebenarnya di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan bahwa rasul-rasul yang diutus oleh Allah, mereka memang mendapatkan mandat untuk membangun peradaban manusia dengan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan. Diberikan kabar gembira, diberikan apresiasi. Jadi bisa dicari dari konteks sosial, dari konteks psikologi. Memang manusia itu perlu diapresiasi. Kalau ada teori Maslow, teori kebutuhan itu ternyata kebutuhan tertinggi manusia itu kecil. Mr. Maslow itu adalah apresiasi atau penghargaan terhadap dirinya. Justru Rasul itu perannya pertama itu adalah mubasyirin, memberi kabar gembira, memberikan apresiasi. Mungkin kebutuhan yang terendah disampaikan oleh Maslow itu adalah kebutuhan fisiologis. Ingin bahas supaya pawi dan kandang, pawi dan kabarisi. Itu adalah kebutuhan terendah. Samu lo jo lain, jo hewan lain, jo hewan. Kalau hanya di level terendah hidup hanya untuk makan hanya hidup hanya untuk makannya penting ya. Itu kebutuhan terendah. Tidak perlu istimewa benar manusia. Tidak perlu punya akal benar. Kalau kamu makan dia benar. Kalau makan yo, yawi makan yo,
Jadi itu menjadi kebutuhan tertinggi manusia. Itu dianggap levelnya adalah level terendah. Tidak hanya kebutuhan untuk makan, tidak hanya kebutuhan untuk lalu, tidak hanya kebutuhan untuk untuk berkeluarga, tidak hanya itu. Oh, punya kebutuhan untuk rasa aman. Iya, manusia butuh rasa aman. Tapi di balik itulah diutusnya Rasul oleh Allah menciptakan rasa aman, kemudian bisa bekerja, berkarya, lalu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, sandang, papan, pangan. Iya tuh. Aduh, untuk kebutuhan rumah sampai tinggal, kebutuhan baru, kebutuhan pakaian. Kalau orang kini pakai kamu menutupi diri, menjaga diri, melindungi diri. Ini pakai itu benar dan buka-buka. Mahal beli itu kainnya sengene, mahal beli. Sengene kainnya mahal tuh. Nah, maka dalam konteks marketing itu namanya positioning, membangun sebuah nilai ke dalam pikiran konsumen seolah itu yang mahal, itu yang berkelas, yang branded, limited edition. Itu cara buat manusia itu setan dalam permainan itu. Kamu itu dalam kuliah itu. Itulah gambaran yang memberikan harapan-harapan. Tidak ada pembunuhan itu kebutuhan terendah. Kebutuhan terendah. Jam, kalau balik cerita betul jamnya 9 miliar. Jam tangan dia 9 miliar. Itu kan limited edition. Maka kok dalam teori bisnis itu ada manusia itu, udah teori ekonomi adalah manusia itu berpikiran benefit. Kekira manfaatnya di Bali dewa jam gua jam untuk mendapatkan waktu. Maka di Bali jam kau sesuai jo membeli dengan biaya termurah. Itu menurut teori ekonomi. Adam Smith, manusia itu adalah makhluk yang rasional. Piti di kaluan kobareto. Tapi ternyata ada namanya teori bisnis itu dilihat dari aspek psikologi, dari aspek kepuasan batin. Oh, ada nama dibuat rancangan ikoko edisi terbatas. Dibuatlah harganya mahal. Pada akhirnya kan ada nilai prestis. Ada nilai prestis sebuah kebanggaan. Angkoe semuanya sebanyak tu lo je dah lebih lo koe lo. Tak sampai 3 balik lo jamnya. Angin cuma 2 tu lo koe. Tapi itulah manusia dibayang-bayangi dengan sebuah nilai yang dikonsumsi oleh orang yang mengalih lah namanya. Itu adalah namanya promosi, membangun konstruksi nilai di dalam pikiran konsumen. Nah, Rasul itu diutus bukan sebatas itu, memberikan sebuah penegasan bahwa ada hidup setelah kehidupan ini. Jadi hidup di dunia, ada dunia kabar akhirat, akan ada dibalasi setiap perbuatan dan amal manusia. Allah berikan semacam reward, semacam penghargaan yang tertinggi. Kan mengkuat teori psikologi mengejar reward and punishment, orang SDM. Ada penghargaan. Itulah yang kemudian ditugaskan Rasul pertama memberikan kabar gembira, menyampaikan cerita-cerita baik, kemudian mempraktekkan praktek yang baik. Abang kalau elo-elo, kalau baik-baik, orang akan elo kawa, orang akan baik lo kawa, kalau awak pandai, kemudian awak rajin, awak taat
dan patuh, orang sayang, Allah pun sayang. Kalau orang sudah sayang, Allah sudah sayang, Allah akan berikan penghargaan terbaik. Jadi memang bahwa hidup di dunia kau adalah aktualisasi diri untuk penghambaan diri kepada Allah. Mendalam lo sebenarnya kalau didapat. Jadi para rasul itu mubasyirin itu bisa dilihat dari berbagai macam aspek. Rasul dengan dakwahnya mulai dari bergembira. Kalau baca lihat lama Rasul berdakwah, tidak lama dibandingkan beliau berbisnis, beliau bekerja dan segala macam. Beliau berikan gambaran-gambaran ketauladan, memberikan semacam nilai. Kamu yang hidup hari ini, kamu yang beribadah hari ini, semuanya tidak akan sia-sia. Kebaikan yang kamu lakukan hari ini tidak akan mubazir. Justru kebaikan yang kamu lakukan akan kamu dapatkan balasannya. Mendapatkan kebaikan juga. Maka kata Allah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nyambung juga yang tadi baca bahwa kebaikan yang disemai, kebaikan yang dilakukan, kebaikan yang ditanam semasa hidup di dunia. Karena dunia dikatakan ada, dunia darul amal. Dunia adalah kampungnya, tempatnya kita beramal, mengekspresikan diri kebaikan. Maka di akhirat akan mendapatkan balasan. Jadi karena awak dulu memang magih kabanai lelo, tidak memberikan ancaman teror kepada aku dulu. Nah, kalau awak bisa membalas rumah awak menjadi bersinar bercahaya. Kalau awak rajin kini, awak akan menjadi pintar. Kan hukum alam dah wajar. Ada penetapan sesuatu akan menetapkan sesuatu. Rajin awak menjadi pandai. Kalau malih awak menjadi bodoh. Jadi diberikan semacam sesuatu yang memotivasi. Sesuatu yang memotivasi. Contoh elo. Jadi makanya dakwah dari ulama-ulama di Indonesia itu memang melalui pendekatan budaya komunikasi yang baik. Ajar dia contoh contoh yang baik-baik. Nggak ada ancaman-ancaman dulu, nggak ada teror-teror intimidasi. Diberikan semacam perangsang pikiran dia supaya dia bergerak untuk melakukan sebuah kebaikan. Kebaikan yang dilakukan itu adalah ya bersifat naluriah, kemudian juga bersifat alamiah, kemudian juga yang manusiawi sekali. Aku kira kalau elok ke orang bagati, ndak elok orang kawan. Kan tak sorry. Nah, itu peran yang pertama adalah mubasyirin, memberi kabar gembira. Di dalam tafsir dikatakan man amana bil jannati, orang yang beriman, orang beramal soleh, orang yang berbuat baik, dia akan diberikan kabar gembira. Diberikan kabar gembira. Maka dalam hadis ada membuat manusia bahagia. Arba'un min sa'adatil mar'i. Tanggung ngaji dan pesantren. Ada disebutkan 4 perkara yang membuat manusia itu bisa bahagia. Untuk awak diberikan gambaran oleh Rasul. Yang pertama, ayyakuna zaujatuhu sholihah. Bagi manusia, termasuk laki-laki, membuat manusia itu bahagia pertama adalah punya pasangan yang soleh. Kalau laki-laki punya istrinya solehah, kalau nampurusi punya suami yang soleh. Kalau suaminya soleh, istri
istrinya solehah, dipastikan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan ternyata tidak dilihat dari aspek kepemilikan harta, tidak dilihat dari aspek popularitas. Oh, populernya ini bahagia. Nah, dulu orang populer itu udah bahagia, merasa terancam, merasa tidak nyaman. Ale, oh kepemilikan harta, tidak kasalamonya dewa dong, tidak tahu dia dewa itu dan jatuh sampai gitu. Itu petang dari sedang bahagia sedang di puncak, sedang lah baalan mana kata bayangan tadi Islam. Kadang-kadang lupa, tidak semuanya yang akan rekam. Jadi yang membawa bahagia itu sendiri adalah teman bicara di rumah, teman bercerita yang kecil orang ini satu frekuensi. Frekuensi, ada istilahnya sekufu, frekuensi. Itu yang dulu yang memang ditekankan. Banyak cerita-cerita yang kemudian ya terkait dengan pasangan itu sendiri. Itulah kadang-kadang lembaga keluarga yang terjadi ada pertengkaran. Karena suami tidak punya nilai agama yang kuat atau istri tidak punya nilai agama yang kuat, dah frekuensi dah bertengkar. Ada standar nilai yang berbeda. Oh dulu suaminya biasa-biasa mantannya, kini lah tinggi lo ya pelo apa namanya itu statusnya P3K langsung digugat cerai lagi. Kan itu dan viral. Ada yang viral berita di Blitar viral. Nah, lalu kemudian yang kedua, ternyata yang membuat manusia bahagia itu wa auladuhu abrara. Anaknya itu yang baik-baik, anak yang membahagiakan, anak yang menyenangkan, tenang. Maka dalam mencari pasangan itu ternyata memang ada hadis Nabi menyebutkan tunkahul mar'atu li arba'in. Untuk pertimbangan dinikahi perempuan itu karena 4 perkara. Ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan. Secara urutan disebut yang pertama itu adalah 5 lihat. Pertimbangkan harta. Yang kedua, wali jamaliha, kecantikan. Yang ketiga, wali hasabiha, nasabnya, bibit, bebek, bobot. Dan kampe, wali diniha, agamanya. Kenapa diletakkan yang keempat? Fazfar bidzati dini. Itu dan diambil pertimbangkan dari semua itu adalah dari aspek agama. Tarabat siadaka. Kalau pertimbang utamanya adalah agama, maka dia akan menemukan kedamaian. Karena masalah ini kadang-kadang mengalami fluktuasi. Namanya perekonomian kok nak stabil, tegak kini lah namanya. Kini kok memang terasa dari curhatan banyak dari masyarakat yang bergerak di sektor informal. Ampun, babak belur masyarakat. Di pasaran lagi sedang sepi, ekonomi di rumah-rumah ndak baju beli, ndak balanjuran. Jadi itu kalau harta itu fluktuatif. Wali jamaliha, kalau pertimbangan kecantikan, mana kalau murah ancak ya dari. Kalau lalu tambah mu itu lebih kurang lah kurang kan saya dulu artis dulu ketika ganti bintang film dibayar udah sesudah itu lawan balik bentuk dorma istilah dorma namanya dorong gandang itu contoh kan mengalami perubahan, bisa berubah. Wancai dulu ketika ganti ada sampai laku sehingga pejabatnya sekolah dibayar viral lah sudah terbalik
menjadi anak pertama ganda. Begitu mengalami perubahan. Kalau standarnya adalah standar fisik, ya fisik berubah. Nah, kemudian kalau bangsawan keluarga keturunan, anak kan macam anak keturunan dulu namun menjadi masalah. Cuma keturunanku dipertimbangkan karena di dalam kajian fikih itu, kenapa itu perlu dipertimbangkan keturunan? Karena dia akan kaitannya dengan generasi. Menikahi perempuan anak zina itu kan korbannya. Nah, korbannya itu adalah makruh. Kenapa? Karena memang ini kaitannya dengan bibitnya. Kalau genetiknya lah kakakku akan berpengaruh karena itu kajian fikihnya. Kajian fikihnya seperti itu. Mungkin secara genetiknya juga begitu. Dilihat dari aspek gen. Yuk, kenapa itu perlu diseleksi? Karena ini adalah persoalan keturunan. Jadi keturunan itu yang juga perlu menjadi perhatian. Curah kampawa, bibit, bebet, bobot. Nah itu, ada membuat manusia bahagia, anak anca, anak semulah. Dan ketiga, wa khulatahu sholihin, pergaulannya dengan orang-orang yang soleh. Kalau bergaul dalam majelis rasanya lah, wah di pesantren, kemudian di surau, di masjid, di madrasah, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, waktunya ritmenya, waktu sholat berjamaah, waktu makan luko mengaji, pasti ada ketenangan batin. Nah, boleh kebutuhan awak kecuali membutuhkan yang ketenangan batin. Banyak penting kemudian adalah membawa panik, kemudian tinggi pakai membawa stres, yang lain-lain begitu. Penting itu ternyata kebutuhan yang tertinggi itu Abu Bashirin itu tadi, kebutuhan tertinggi itu adalah ketenangan jiwa, ketenangan batin. Kan senang Rasulullah dalam majelis ilmu di semua kau mau orang lain mana syadullah itu kan namun bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kece opik kan ada lagu apa? Tombo hati. Apa judulnya tombo hati? Umbi hati. Nah, itu kan tenang batin awalnya, tenang hati awak kalau bergaul dengan orang-orang yang soleh. Frekuensi pergaulannya itu. Maka kata Rasul, untuk melihat seseorang itu ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu dilihat agama temannya. Falyanzur may yukhaliluhu. Maka perhatikan dengan siapa dia bergaul. Kalau bergaul dengan orang yang soleh, insyaallah terbentuk suasana kesolehan tersebut. Dapat rembesan-rembesan. Balsan suwe itu. Rezeki yang mulia tuh payah mencari mendapatkan mencari kawan yang kecurang ini besti. Padahal saya cerita besti tentang ada besti kok istilahnya kan kawanan, kawan best friend-nya. Jadi makanya dikatakanlah ternyata membuat wah bahagia itu insanatil mar'i, membuat bahagia itu punya kawan yang soleh, pergaulan dan lingkungan yang soleh, yang baik. Kalau seandainya kamu juga stres sadue, sibuk sadue, ikut itu dicerita tadi, panik. Tapi di suasana lembaga pendidikan itu membuat bahagia. Yang terakhirnya adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Bakal rajo bakure rezeki awak di kampung awak sendiri, dekat di keluarga. Justru itu juga termasuk dari kebahagiaan. Itu hadis Nabi. Kalau merantau silahkan saja merantau, tapi kalau awak bersama keluarga berezeki awak dekat dosana awak itu juga membuat kebahagiaan. Walaupun segini. Yang penting awak kini kau ada
cukup terpenuh kebutuhan. Itu dah rezeki awak di lombok-lombok mana peti-peti banyak mati sudah tu itu jawab nilai. Enggak ada punya awak ada jadi cakap aja nilai. Jadi barang kau ada kemudian bisa memenuhi kebutuhan awak makan, awak beli baju, orang beli baju. Orang kok kamu beli jam, orang awak beli jam. Ada orang bajam, orang biar jam sampai miliar ya gue awak mungkin pada agak sih kan pilih di. Iyalah. Kan orang bajam kalah secara benefit, secara manfaat sama, secara fungsional. Awak kan aliran membeli sesuatu itu kan itu fungsi. Ini sama fungsi ya. Jadi makanya Rasul itu diutus Allah itu pertama penekanannya adalah mubasyirin. Baru yang kedua adalah mundzirin, memberi kabar petakut. Jadi ada batasan-batasan nilai. Kau tidak boleh, kau tidak dilarang, kau tidak sesuai dengan nilai agama, kau tidak sesuai dengan tuntunan dan segala macamnya. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka kata Allah, maka siapa yang beriman kemudian wa aslaha dan berbuat baik, beramal yang soleh. Aslaha aku fi'il madhi yang memberikan semacam penegasan bahwa awak menjadi muslim. Aslaha yuslihu islahan, memberikan kemaslahatan. Kecil orang kini, kecil istilah di Indonesia berdampak. Jadi orang yang beriman lalu kemudian melakukan sesuatu kebaikan yang berdampak. Jadi tidak egois untuk diri sendiri, yang berdampak positif. Melakukan itu berdampak kebaikan kepada yang lain. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Urang nang takah tu nak do nan came, nak do nan mau usah panglambang ni. Nak do ge yo galau. Nak do rasa khawatir, nak do rasa takut. Sementara diri awak selalu dibayang-bayang oleh rasa khawatir, rasa takut, rasa came. Walana balwannakum bisyai'in minal khauf. Kamu diuji dengan sesuatu dari rasa takut. Takutnya dari kalau tak aku boleh takutnya dari kalau lah takutnya itu makanya ada kece si Maslow itu tadi ada kebutuhan rasa aman. Memang kebutuhan rasa aman. Tetapi kalau orang beriman, dia berbuat baik, kemudian melakukan kebaikan yang berdampak. Justru orang seperti itu lah selesai deh kebutuhan rasa aman. Terus takut. Makanya kalau di Susurau Buyabo mau coba ya man amana khaifin aminni mimma akhafu. Ya man amana khaifin, wahai yang memberikan rasa aman dari semua ketakutan. Aminni mimma akhafu. Curahkanlah, cucurkanlah, limpahkanlah rasa aman kepadaku dari semua yang aku takuti. Lah mengadu awak pemilik penguasa rasa aman. Tidak ada perantara-perantara nampunyo yang mengatur itu sendiri. Maka dalam surah Al-Quraisy, ila fi Quraisy ila fi rihlata syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Hendak mereka menyembah Tuhan ini baik. Alladzi at'amahum min ju'. Allah yang memberikan rasa kenyang dari rasa lapar. Ayo le. Nama yang kenyang kawat tu memberikan makanan tu dan mendatangkan rezeki itu Allah. Hilang kekhawatiran awak dari rasa lapar. Apalagi kalau ada tutu banyak dimakan oleh. Ini aduh le do angin awak ni kalau banyak makan tu semua ke makan aja ke dikir le do. Segene makan le makan banyak lagi.
Apa yang nak bisa lagi? Apa tambah anu, badannya lagi lah kontrol. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah memberikan rasa aman kepada mereka dari sebuah ketakutan. Ajo lagi. Mengadu wa Allah. Lah kapusat mana lalang suang kapusat kasentral. Ya man amana al-khaifin ab'idni mimma akhafu. Ya Allah, Tuhan yang memberikan rasa aman, pemilik rasa aman dari semua kekhawatiran dan ketakutan itu. Ab'idni mimma akhafu. Jauhkanlah aku, hindarilah aku dari semua yang aku takuti. Ale takut bangsa. Ale ada nak takut tua takut tua tu jangan tibu aja. Dewa apa tua, tua aja. Nah, cerita terus ketibu. Jadi poin yang keduanya ab'idni mimma khafu, minta kalau ta'ala jauhan aku dari rasa takut. Dijawab di dalam Al-Quran, fala khaufun alaihim. Kalau dia amanah wa aslaha, kalau dia beriman kemudian berbuat baik, kebaikan yang dilakukan berdampak, tarasusan nang kurang di awak adu waktu bahagia wade eloban nasyadu. Itulah doa dari orang de yumana saja nyuandukul hayu berdampak aktivitas awak, kegiatan awak. Itulah doa. Nah, dulu kepuasan aja nih dikatakan sulit lagi itu Pak. Ayo, Rami suruh deh ado paket subuh aja. Nah, paket subuh Rami orang deh. Kalau tak ada paket subuh agak kurang seneng. Jadi amanah, paman amanah wa aslaha, siapa beriman lalu berbuat baik. Amanah itu memberi sangat semua tindakannya, perkataannya, perbuatannya, yang dia tawarkan, yang dia usulkan, ide-idenya berdampak. Kalau orang kata kata, tidak boleh rasa takut. Takut itu kan was-was di bisi-bisi setan, di bisi-bisinya setan. Beko tak aku. Di kaluan piti ko, kurang piti ko. Api beko ko. Banyak lain yang kalian nolak. Diiming-imingkan. Maka kalau orang yang berbuat baik dengan tulus dan cinta, ikhlas, maka tidak ada rasa-rasa khawatir, tidak ada perhitungan logika. Oh, kau itu begini, kau kurang nih, kau pakai matematik, justru bertambah dalam. Berbeda matematik yang pakai matematik yang rumusan kelas kecil. Matematik Al-Quran, dalam Al-Quran banyak matematik itu. Saya melakukan dapat syarat kemudian dapat 7 kali lipat dikali 1 dapat 70 dapat sekian kali lipat aja. Tapi dan memberikan contohnya satu dua, memberikan cie, justru memberikan 9 mana beda 9. Sekian kelipatan dikali 1 tambah 9.000 sekian terus. Jadi makanya orang yang punya nilai iman itu kan sebuah keyakinan penggerak aktivitasnya dari aslaha itu tadi, perbuatannya berdampak itu motornya adalah amanah. Maka amanahnya kemudian melahirkan aslah, kemudian ada impact-nya. Pakai teori loh Pak. Jadi ada namanya input. Nah, input. Apa inputnya? Yaitu ada iman yang menjadi sentral, yang menjadi internalisasi nilai, paham dan keyakinan. Lalu kemudian ada proses aslaha, berbuat baik. Kemudian ada output dan ada impact. Itu tidak ada rasa takut, kepuasan, senang, bahagia, berbagi, membuat orang bahagia, memberi, membuat orang senang, menjadi habit orang ini, menjadi kebiasaan,
menjadi tradisi berbuat baik. Suku awak menolong, suku awak membantu, suku awak memberi, suku awak berbagi, justru menjadi habit, menjadi kebiasaan, dan menjadi tradisi. Dan orang seperti itu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, boleh rasa khawatir, nah, boleh rasa cambe, nah, rasa takut, nah, itu lain, begitu dan segala macamnya. Justru ada kekuatan nilai di balik itu, bahwa tidak ada yang sia-sia. Ini adalah investasi, baik investasi sosial, investasi personal, juga namanya investasi amal. Kalau al-al itu investasi personal, investasi sosial. Pada belum syukur ada dermawan itu. Ada katakan oleh Nabi, as-sakhiyu, orang yang dermawan itu adalah qaribun minallah, dekat dengan Allah, qaribun minan nas, dekat dengan manusia, qaribun minal jannah, dekat menuju surga, wa ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Itu teori. Allah sayang, manusia mengapresiasi. Itulah jalan ke surga, tertutup jalan ke neraka. Itulah renungan awak pagi kini. Ternyata ada tersirat kalau kata-kata berdampak itu orang ini itu. Tak konsep cara berdampak. Kan program yang berdampak. Al-Quran sudah memberikan gambaran itu. Lalu mangga manusia berpikir adalah itu dalam Al-Quran. Jadi faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Demikianlah maula ulang kaji awak pagi ini. Semoga keberadaan awak bisa diterjemahkan pula seperti peran Rasul. Rasul memberikan kabar gembira, menunjukkan jalan yang benar, kemudian mengingatkan dengan kabar petakut. Kemudian diingatkan bahwa siapa yang beriman, nilai iman yang bergerak melahirkan muslim, memberikan tindakan yang baik, tidak hanya untuk diri tapi juga untuk orang banyak, maka dia menjadi tentram, dia menjadi tenang, dia menjadi stabil, tidak ada stres, tidak ada khawatir yang berlebih, yang ada adalah kebahagiaan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.